Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Sehat, tetap semangat? Semangat. Yang lagi, tetap semangat? Semangat. Baik, kita sekarang ada di lantai dasar di gedung A. Buat teman-teman barangkali ada sesuatu hal yang terjadi seperti bencana ataupun gempa bumi, nanti bisa langsung lewat dari pintu samping langsung ke jalur evakuasi titik kumpul untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Atau misalkan terjadi kebakaran di gedung ini, rekan-rekan semua bisa langsung mengambil apa yang ada di pojok-pojok gedung ini. Baik, saya kali ini di pertemuan yang kelima ini ingin membahas tentang seputar berita, jenis dan unsur berita. Namun sebelum beranjak ke materi, kita bernyanyi dulu nih supaya lebih semangat. Gimana, setuju gak ini? Setuju. Oke, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Mana di mana mencari berita, mencari berita ada di mana-mana. 5W1, 5W1, mencari berita gunakan rumus itu. Ulangilah, kayak kurang kompak. Oke, 1, 2, 3. Mana di mana mencari berita, mencari berita ada di mana-mana. 5W1, 5W1, mencari berita gunakan rumus itu. Baik, terima kasih. Itu untuk prolognya, teman-teman semua. Refleksi materi dan RPS ya. Jadi di materi ini adalah memiliki capaian bagaimana mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan unsur berita, yaitu 5W1H. Dan mahasiswa mampu memahami dan membedakan berbagai jenis berita. Adapun submaterinya yang akan dibahas yaitu unsur berita 5W1H, terus jenis-jenis berita, fake news, pelaporan mendalam, berita investigasi, feature dan editorial. Oke, rekan-rekan semua, tentunya mata kuliah ini atau materi kali ini mempunyai korelasi dengan moderasi beragama. Jadi, ketika kita menulis berita, itu harus memiliki fakta-fakta ataupun bukti-bukti yang lengkap seperti narasumbernya dan lain-lain. Karena kenapa? Karena apabila teman-teman menulis berita ini tidak lengkap, maka akan menjadi sebuah berita hoak, dan berita hoak ini akan memicu konflik ya. Dan juga diharapkan setelah kuliah ini jangan sampai mahasiswa KPI ini ya ada ujaran-ujaran kebencian di medsos atau di mana. Nah, makanya kita belajar ini korelasinya tentu supaya kita menjadi agen perdamaian dunia, moderasi beragama, orang yang toleran dan menyebar dan menyebar perdamaian. Nah, itulah korelasi dari mata kuliah ini supaya teman-teman menjadi agen perdamaian dunia. Terima kasih. Sebenarnya 5W1H ini ya, kita bahas dulu sejarahnya nih ya. Banyak penggunaan pertanyaan-pertanyaan dasar untuk mendapatkan informasi yang lengkap sudah sejak lama. Orang menjadi wartawan atau jurnalis itu sudah lama menggunakan rumus itu. Namun formulasi 5W1H itu banyak dikaitkan dengan penyair dan penulis dari Inggris, yaitu Rudyard Kipling. Ia mempopulerkan konsep ini dalam puisi yang berjudul The Elephant Child pada tahun 1902.
dengan baiknya, yaitu I keep sick honest serving men. They taught me all I know. Their names are what and why and when and how and where and who. Nah, ini formula kenapa adanya 5W1H. Namun di Indonesia itu sebelum dikenal rumus ini, ada lagi yaitu beberapa pakar teori komunikasi dan jurnalistik sepakat bahwa berita atau informasi yang baik harus menjawab ke 6 pertanyaan ini. Di Indonesia adalah 5W1H ini dikenal dengan apa ini? Dengan adik Simba, yaitu singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana untuk memudahkan penghafalan ya. Adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, oke. Hampir setiap buku pengantar jurnalistik dan ilmu komunikasi akan membahas 5W1H ya, karena sebagai elemen fundamen atau dasar, yang mana dari bukunya apa ini F. Rahardi ya, dasar-dasar jurnalistik juga membahas tentang 5W1H, yang mana catatan dalam buku F. Rahardi, buku ini sering menjadi pegangan mahasiswa. Di dalamnya pasti akan dijelaskan bagaimana 5W1H menjadi tulang punggung sebuah berita. Terus yang selanjutnya adalah dari buku langsung yang keempat ya, Writing of the Media, milik M.L. Stein dan Susan Paterno, juga di sini membahas 5W1H. Oke. Nah, kita langsung ke materi inti, yaitu adalah 5W1H. Who, what, when, where, why, how. Nah, who itu siapa? Artinya dalam sebuah berita itu harus ada unsur who. Siapa korbannya, siapa pelakunya, siapa saksi matanya, siapa tim ahli. Makanya dalam berita itu biasanya menurut ahli forensik ya, ahli forensik. Ketika kasusnya misalkan kayak sekarang yang sedang booming, yaitu kasus kematian Arya Daru ya, diplomat Kementerian Luar Negeri pasti melibatkan ahli-ahli forensik, dan itu juga menjadi siapa. Lalu what, kejadiannya bagaimana kejadiannya ya? Ada yang tahu kejadian yang baca berita tentang itu, kematian Arya Daru? Ya, namanya siapa? Sabrina. Meninggal di lakban mukanya. Nah, opininya digiring beritanya sampai saat ini itu masih terkait dengan bunuh diri ya. Masih terkait. Nah, what kejadiannya bagaimana? Ya, ada di situ kalau kita melihat berita yang sedang viral itu, Arya Daru pulang habis dari mall, pulang buang sampah, masuk ada CCTV-nya ya. Kejadiannya bagaimana? Waktu kejadiannya kapan? Nah, kapan? Malam, siang, pagi, siang atau malam? Terus pukul berapa? Lokasi kejadiannya di mana? Di jalan, apakah di rumah atau apakah di kosan ya? Kalau kita melihat kematian Arya Daru itu di kosan elit. Terus why, penyebabnya. Nah, ini penyebabnya ini biasanya harus melibatkan ahli. Ya, kayak misalkan kalau kecelakaan pesawat itu dari KAI ya. Atau misalkan kalau dari kecelakaan lalu lintas itu dari dari Polantas ya, polisi lalu lintas. Atau kalau misalkan kematian yang bersifatnya pembunuhan itu dari ahli forensik ya. Terus how, bagaimana kronologinya, disebutkan di situ dari awal sampai akhir. Misalkan mulai tidak bisa dihubungi sama istrinya, terus kecurigaan tidak ada aktivitas di kosannya. Lalu setelah itu pintu penjaga kosan membuka pintu itu lalu menemukan sudah tidak bernyawa. Itu merupakan how, kronologi atau prosesnya. Oke. Lalu jenis-jenis berita. Jenis-jenis berita itu ada straight news. Straight news itu menurut Sumandiria
penempatan straight news ini sebagai jenis berita paling dasar. Ya, straight news itu atau hard news adalah bagian dari straight news yang memiliki nilai aktualitas dan kepentingan yang sangat tinggi seperti berita kriminal, politik atau bencana. Straight news itu tingkatan berita itu paling dasar, ya, karena biasanya itu masuk ke berita yang bersifat hard news. Nah, biasanya juga berita-berita ini harus disegerakan, tidak boleh diberitakan misalkan kejadian hari ini ya harus diberitakan hari ini, tidak boleh diberitakan besok atau minggu depan atau bulan depan, sudah basi ya. Maka seperti kata Dahlan Iskan pernah Dahlan Iskan tahu? Ada yang tahu Dahlan Iskan? Dahlan Iskan itu pendiri Jawa Pos, wartawan senior yang dulu pernah menjadi menteri. Pendiri Jawa Dahlan Iskan berkata bahwasanya berita itu ibaratkan seperti buah atau seperti sayuran. Apabila telat, apabila sudah basi atau apabila sudah tidak fresh, maka dibuang, tidak berguna. Ya. Artinya di straight news ini berita harus cepat-cepatnya diliput, disiarkan. Contoh bencana. Bagaimana kalau bencana hari ini ada bencana terus tidak diberitakan? Misalkan gunung meletus, harus diberitakan segera karena akan mengundang banyak relawan untuk menolong para korban dan lain-lain. Nah, lanjutnya yaitu adalah soft news. Nah, berita ringan. Berita ringan ini lebih penekanannya berbeda. Soft news ini, ya. Soft news lebih berfokus pada sisi human interest. Teman-teman sering melihat berita Palestina? Pernah? Apa isinya? Biasanya isinya adalah bagaimana biasanya ada anak kecil yang terkena serpihan bom atau apa, dan biasanya mengetuk pintu pembaca itu merasa kasihan. Nah, itu human interest. Atau biasanya pernah melihat berita ada orang tidur di kolong jembatan, dan atau ada kakek-kakek yang sedang jualan kopi tidak ada yang beli, ya. Dan contoh kemarin kasus ada guru madrasah diniyah yang digugat oleh wali murid dengan nominal berapa? 25 juta. Nah, itu juga menjadi human interest. Bagaimana mohon maaf honor dari guru madrasah diniyah, ya kan? Nah, itu adalah berita-berita human interest yang mana menggugah atau membuat kita terenyuh, dan biasanya dengan bahasa-bahasa yang mendayu-dayu, bahasanya agak puitis atau biasanya mengandung sastra. Nah, berita soft news ini ada ininya spesifikasinya, ya. Biasanya merangkainya dengan begini, ya. Kini kian terbaca, kini kian terbaca sungai di pelupuk mata. Artinya apa itu? Ada yang tahu nggak? Kini kian terbaca sungai di pelupuk mata. Menangis, ya. Menangis itu bahasa sastranya kini kian terbaca sungai di pelupuk mata. Ketika jalinan asmara terputus. Di sini ada yang baru putus cinta, nih. Nah, itu membuat berita tapi dengan gaya-gaya puitis. Selanjutnya berita mendalam, depth news. Berita mendalam ini biasanya langsung fake news, namun dilengkapi dengan pendalaman informasi yang lebih komprehensif. Wartawan mencari informasi tambahan, latar belakang, konteks, dan dampak dari suatu peristiwa, unsur mengapa why menjadi sangat dominan. Ya, why mengapa sangat dominan. Nah, berita mendalam ini wartawan butuh data yang lebih banyak. Misalkan kasus kecelakaan kapal KM Tanu yang ada di perairan mana itu yang menuju ke Bali, ya, kalau nggak salah. Nah, wartawan lebih banyak mencari datanya, misalkan dari sumbernya dari nelayan, dari bagian tiket, atau dari karyawan di pelabuhan,
dan lebih komplit. Misalkan manifestnya berapa, yang naiknya berapa, korbannya berapa, maka ada temuan. Kemarin udah tahu kapal apa, ya. Di datanya itu cuma 300 penumpang, tapi setelah ada pendataan dari korban, ternyata yang korbannya itu ada 500. Berarti antara data dan nah itu adalah peliputan mendalam, lebih detail, ya, seolah-olah seperti detektif Conan. Ya, kita menjadi detektif Conan. Nah, selanjutnya itu berita investigasi news, investigasi reporting, di mana jenis berita yang dihasilkan dari penyelidikan mendalam dan sistematis terhadap suatu isu, masalah atau dugaan kejahatan yang tersembunyi. Wartawan berperan layaknya detektif untuk mengungkap fakta yang mungkin disembunyikan. Teman-teman tahu nggak? Pernah nggak ada berita di TV yang biasanya korbannya itu dibunyikannya seperti itu, kayak gitu ya. Bakso, ya, bahan bakso dari ayam tiren, ya. Terus bagaimana bahan sopun dari bahan-bahan yang tidak layak, atau mie yang bekas expired. Nah, atau ada lagi apa lagi? Saus bantar, ya. Mie apa? Nah, ini juga berita tapi bersifat investigasi. Nah, saya juga dulu pernah lama di wartawan, ya, di salah satu anak perusahaan pikiran rakyat di Kabar Cirebon. Dulu ikut liputan terkait Sopun, ya, penggerbekan Sopun di daerah Mundu. Nah, itu biasanya sumbernya itu dikaitkan mencari sumbernya dari mantan karyawannya yang dipecat atau yang di mana, itu sumber-sumber seperti itu. Nah, ini lebih menantang, ya, kalau teman-teman investigasi ini lebih lebih detail, narasumbernya dicari harus lebih banyak. Baik, sampai di sini ada yang bertanya? Ya, siapa namanya? Lutfi. Ya, silakan. Bagaimana kalau jika berita itu narasumbernya tidak mau berbicara? Oh iya. Bagaimana kalau dalam suatu kejadian atau suatu faktual, ya, atau narasumber tidak mau berbicara, itu sah-sah saja. Di situ boleh teman-teman tulis, setelah dihubungi narasumber tidak memberikan pernyataan apapun atau no comment. Nah, kita ke narasumber tidak harus langsung tatap muka, bisa juga lewat telepon, bisa juga lewat WhatsApp. Nah, nanti biasanya di berita-berita itu ada tulisan setelah dihubungi, saksi mata tidak membalas WhatsApp dari wartawan atau tidak mengangkat telepon dari wartawan. Nah, itu boleh saja. Dan narasumber itu harus imbang, harus adil, ya. Misalkan ada kasus infotainment ini, ya, misalkan ada kasus perceraian antara dua artis, itu jangan satu pihak saja yang diwawancarai. Misalkan dari pihak sekarang yang lagi booming perceraiannya siapa? Yang terakhir, yang siapa ya? Tahu nggak? Mbak Emong, ya, nama itu satu laginya. Istri siapa namanya? Paula. Nah, Paula, ya, kemarin viral itu anaknya yang diasuh oleh Mbak Emong tidak mau ikut ke Paula, ya kan? Nah, itu menjadi berita viral. Dan itu seperti itu harus wawancaranya harus kedua belah pihak, dari pihak Paula juga, dari pihak Mbak Emong juga, supaya berita ini seimbang. Oke, terima kasih. Sekarang tugasnya buat teman-teman semua, ya, tugas individu. Mahasiswa menganalisa berita cetak koran nasional, ya, ini koran seperti ini. Di sini ada Pelita, ada Fajar, tapi nanti yang nasional, ya, seperti Tempo, Pikiran Rakyat, Jawa Pos, dan lain-lain. Nah, teman-teman cari 5W1H dalam setiap berita. Ya, 5W 1 berita dalam berita. Oke, paham tugasnya? Paham. Baik, terima kasih. Pertemuan kali ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam